Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rois selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berada di tempat ini. Dan tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Latifatur Rahmah, selaku moderator, dan perkenalkan rekan saya Ladiwa Sudesia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jurnal yang telah kami selesaikan dengan judul Penyesuaian Diri dalam Menghadapi Stresor untuk Menghindari Reaksi Perilaku Negatif. Materi pertama akan dipaparkan oleh Diwa. Kepada Diwa, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih kepada Latifah. Langsung saja saya akan memaparkan abstrak pada jurnal kali ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penyesuaian diri dalam menghadapi stresor untuk menghindari reaksi perilaku yang negatif. Nah, maksud dari stresor ini adalah faktor yang mengakibatkan stres. Responden dalam penelitian ini sebanyak 24 orang dengan rentang usia 17 sampai 19 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui penyebaran kuesioner Google Form dengan diberikan 6 pertanyaan di mana masing-masingnya terbagi menjadi pertanyaan pengetahuan, sikap, dan psikomotor atau tindakan. Dalam menguraikan pertanyaan untuk menggali pengetahuan, sikap, dan psikomotor responden, peneliti menggunakan pertanyaan yang bersifat positif dan bersifat negatif. Maksudnya yaitu ada beberapa pertanyaan yang diharapkan responden akan menjawab sangat setuju atau tidak setuju. Bervariasinya hasil penelitian ini yang terkadang tidak sesuai dengan teori adalah merupakan dinamika pertumbuhan dan perkembangan responden yang dipengaruhi oleh sosial media, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada Latifah. Baik, terima kasih Dewa atas pemaparannya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Pendahuluan. Dalam menjalani hidup, setiap orang pasti menemui berbagai masalah, mulai dari masalah yang cukup sepele seperti menghadapi jalanan macet hingga masalah besar seperti mengalami kegagalan, perceraian, atau kehilangan sosok yang dicintai. Berbagai kesulitan yang harus dihadapi tersebut mungkin membuat pikiran kita kewalahan atau merasa terancam. Perasaan tertekan dalam diri seseorang atau sesuatu yang terasa menekan batin individu dapat dikenal dengan istilah stres. Stres dapat muncul karena disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan dalam bentuk fisik maupun secara mental. Manusia sejak lahir telah dihadapkan dengan lingkungan yang menjadi sumber stres. Cara-cara yang dilakukan untuk menghadapi lingkungan tersebut beraneka ragam. Stres terjadi apabila seseorang mengalami tekanan dari lingkungan atau ia mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhannya yang mengakibatkan frustasi dan ia tidak mampu mengatasinya. Dalam menghadapi stres ini akan sangat dipengaruhi oleh individu yang bersangkutan, bagaimana kepribadiannya dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Stres bisa datang dari lingkungan, tubuh, atau pikiran kita sendiri. Stres dari lingkungan mungkin disebabkan karena kebisingan, polusi, keramaian, situasi kacau, dan segala macam ancaman lain. Stres dari tubuh disebabkan oleh kondisi sakit, luka, ketegangan tubuh, dan lain-lain. Penyesuaian diri menurut Kartini Kartono adalah usaha manusia untuk mencapai harmoni pada diri sendiri dan pada lingkungannya, sehingga rasa permusuhan, dengki, iri hati, prasangka, dan emosi negatif sebagai respon pribadi yang tidak sesuai dan kurang efisien dapat dikikis habis. Sanders juga mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah proses kecakapan mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntunan-tuntunan baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Penyesuaian ditentukan oleh bagaimana seseorang dapat bergaul dengan diri orang lain secara baik. Individu dengan penyesuaian diri yang negatif adalah tidak mampu mengarahkan dan mengatur dorongan dalam pikiran
kebiasaan, emosi, sikap, perilaku individu dalam menghadapi tuntunan dirinya dan masyarakat, serta tidak mampu menemukan manfaat dari situasi dalam memenuhi segala kebutuhan secara sempurna. Oleh karena itu, agar saat stres atau pada saat merasa tertekan tidak menimbulkan reaksi perilaku yang negatif seperti menangis, merasa putus asa, melampiaskan emosi pada sesuatu, susah mengontrol emosi, dan hingga berefek pada kesehatan tubuh. Maka penting dilakukan penanganan yang baik berupa penyesuaian diri terhadap stres, agar bisa membantu seseorang untuk keluar dari permasalahannya. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Diwa. Baik, terima kasih kepada Latifah. Saya akan melanjutkan ke metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui penyebaran kuesioner Google Form dan diberikan 6 pertanyaan di mana terbagi menjadi pengetahuan, sikap, dan psikomotor atau tindakan. Dengan pertimbangan bahwa masih banyak individu yang sulit dalam menyesuaikan diri untuk mengatasi stres pada reaksi positif. Dan masih minimnya pengetahuan tentang mekanisme coping. Pemilihan informan penelitian secara purposif yaitu pemilihan berdasarkan tujuan dengan subjek tersebut sebagai unit analisis yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Informan dalam penelitian ini usia kisaran 17-19 tahun. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada karakteristik responden. Penelitian ini dilakukan dari tanggal 2 Desember sampai 7 Desember dan didapatkan 24 responden tercatat hasil sebagai berikut. 1.1 yaitu berdasarkan usia. Responden berusia 17 tahun ada 1 orang, 4,2%. Responden berusia 18 tahun yang mengisi ada 16 orang dengan 66,6%. Responden berusia 19 tahun dengan 7 orang yaitu 29,2%. 1.2 berdasarkan jenjang pendidikan. Responden yang mengisi kuesioner ini pelajar ada 2 orang yaitu 8,3%. Mahasiswa yang mengisi ada 21 orang, yaitu 87,5%. Umum ada 1 orang, 4,2%. Langsung saja ke analisis jawaban responden. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pertanyaan di kuesioner ada terbagi menjadi pengetahuan, sikap, dan tindakan atau psikomotor. 2.1 yaitu pengetahuan. Pertanyaan pertama mengenai pengetahuan yaitu pengetahuan responden tentang respon manusia normal dalam menghadapi stresor atau faktor yang mengakibatkan stres, baik fisik maupun psikologis, tubuh akan bereaksi menyesuaikan diri. Dari kuesioner yang disebar, jawaban yang didapat adalah 79,2% responden menjawab setuju, 20,8% responden menjawab setuju. Nah, sama seperti tubuh yang akan bereaksi untuk melindungi diri saat berada dalam bahaya, jiwa juga memiliki sistem khusus untuk mempertahankan dan menyesuaikan diri saat menghadapi situasi yang membahayakan. Secara tidak sadar, tubuh dan jiwa akan langsung membangun mekanisme pertahanan diri supaya hidup tidak terganggu dengan ancaman atau bahaya dari luar. Pertanyaan kedua mengenai pengetahuan yaitu responden tentang ketika berhadapan dengan stresor baik fisik maupun psikologis, maka tubuh bisa menampilkan lebih dari satu reaksi penyesuaian diri. Dari kuesioner yang disebar, jawaban yang didapat adalah 66,7% responden menjawab setuju, 33% responden menjawab sangat setuju. Itu benar karena setiap orang memiliki caranya sendiri dalam melindungi diri dan menyesuaikan diri. Ada yang melampiaskan emosinya pada orang-orang terdekatnya, ada juga yang menangis sambil berdiam diri, ada juga yang justru menyibukkan diri dengan bekerja supaya bisa meluapkan masalahnya. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latifah. Saya kembalikan kepada Latifah. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan. 2.2, sikap. Yang pertama, jawaban responden terhadap pertanyaan ketika menghadapi masalah. Maka responden akan melakukan penyesuaian diri dengan masalah yang diterima dan sikap responden dalam menghadapi masalah ini tergolong reaksi sikap yang positif. Jawaban yang didapat adalah 66,7% responden menjawab setuju, 29,2% responden menjawab sangat setuju, dan 4,1% responden menjawab kurang setuju. Ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan, mekanisme pertahanan diri dari sudut pandang psikologi
Mekanisme pertahanan diri pertama kali dikembangkan oleh sepasang ayah dan anak asal Austria, yang namanya cukup harum dalam ranah psikologi. Kedua orang tersebut adalah Sigmund Freud dan Anna Freud. Menurut ayah dan anak ini, saat Anda menghadapi situasi yang sulit atau tidak nyaman, pikiran Anda membutuhkan cara tertentu untuk melepaskan dan menyesuaikan diri dari emosi yang muncul. Hal ini terjadi karena secara naluriah manusia selalu menghindari perasaan yang negatif seperti sedih, marah, kecewa, malu, dan takut. Selain itu, Anda juga dituntut untuk tidak meluapkan emosi negatif dalam masyarakat dan lingkungan sosial. Kedua, jawaban responden terhadap pertanyaan ketika berhadapan dengan masalah yang berat. Responden boleh melupakan masalah tersebut untuk sementara, tapi tidak boleh lari dari masalah tersebut. Jawaban yang didapat adalah 50% dari responden menjawab setuju dan 50% dari responden menjawab sangat setuju. Mekanisme pertahanan diri berfungsi untuk menghalau perasaan yang tidak menyenangkan atau supaya kejadian dan pengalaman yang tidak menyenangkan jadi terasa lebih baik. Pikiran akan mengaktifkan mode pertahanan diri ini secara otomatis, yang berarti di luar kesadaran dan kendali tubuh. Namun, emosi tersebut tidak benar-benar hilang dari benak pikiran. Kita hanya bisa menekan atau mengesampingkan saja. Oleh sebab itu, mekanisme pertahanan diri bukanlah sebuah cara untuk menyelesaikan masalah, melainkan semata-mata reaksi alami jiwa terhadap masalah. 2.3 Psikomotor atau tindakan. Yang pertama, berdasarkan pernyataan ketika menghadapi stresor. Jika saudara tidak mampu menyelesaikan masalah, maka saudara menceritakan masalah tersebut kepada orang yang berarti. Jawaban yang didapat adalah 66,7% responden menjawab setuju, 25% responden menjawab kurang setuju, dan 8,3% menjawab sangat setuju. Pernyataan ini merupakan pernyataan positif, artinya jawaban yang sangat diinginkan adalah sangat setuju, karena dengan berbagai cerita kepada orang yang berarti seperti sahabat, orang tua, banyak memberikan dampak positif bagi mental dan membuat perasaan menjadi lega. Menurut psikolog klinis dan psikoterapi Henny Wiraman, ada sejumlah keuntungan memiliki sahabat. Memiliki sahabat adalah salah satu kekayaan batin manusia. Persahabatan menjadikan manusia lebih sehat mental, karena di dalam persahabatan setidaknya dua orang dapat berbagi, yaitu berbagi suka maupun duka, berbagi cerita maupun materi, ungkap Henny saat menghubungi Detik Health dan ditulis pada Kamis 29 Januari 2015. Tidak hanya itu, dengan kehadiran sahabat, maka ada serangkaian kegiatan yang dapat dilalui bersama. Henny juga menyampaikan bahwa sahabat seyoginya memberikan penguatan emosional, dukungan nyata, baik bantuan atau materi, secara informasi pada waktu yang diperlukan, sehingga sahabatnya terhindar dari rasa kesepian. Yang kedua, jawaban responden terhadap pertanyaan ketika saudara berhadapan dengan masalah, maka saudara mencurahkannya di sosial media. Jawaban yang didapat adalah 50% responden menjawab kurang setuju, 45,8% responden menjawab tidak setuju, dan 4,2% responden menjawab setuju. Pernyataan ini adalah pernyataan negatif. Pertanyaan ini adalah pertanyaan negatif, di mana jawaban yang sangat diinginkan adalah tidak setuju. Artinya, segala sesuatu masalah yang kita hadapi dan kita anggap sebagai masalah tidak perlu dicurahkan ke media sosial, karena media sosial dapat merespon sebagaimana responnya orang berarti bagi kita. Simpulnya, mencurahkan masalah ke sosial media merupakan tindakan yang tidak baik. Kemudian, untuk selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh beliau. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Kesimpulan dari penelitian jurnal ini adalah bervariasinya hasil penelitian ini yang terkadang tidak sesuai dengan teori adalah merupakan dinamika pertumbuhan
pertumbuhan dan perkembangan responden yang dipengaruhi oleh sosial media, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sebagian besar responden memahami secara umum penyesuaian diri dalam menghadapi stresor untuk menghindari reaksi perilaku yang negatif. Sekian dari saya kembalikan kepada Latifah. Baik, terima kasih Diwa. Demikianlah presentasi jurnal yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.